Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sid fazidni ni'matan wa afiyatin wa sitran fid dunya wal akhirah. Kaifa halukum ya fasl awwal syariah. Ya, asallahu yu'tikum dawam siha wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wa insyaallah sanata'allam fi hadzal yaum an fiqhil muamalat wa ma zilna min babid dhaman. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadzal sabahil mubarak insyaallah fil waqtil mubarak. Wa asa an takuna antum jami'an daiman fil nashat wa fil hamas ya hatta tastati an tata'allam jayyidan wa an tatadakkar jayyidan wa an tahfadhil Qur'an jayyidan amin ya rabbal alamin. Qabla nabda darsana al-yawm hayya naqra bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li izalatil jahli wa ihya'id-din. Kemarin setelah kita pelajari bab yang berkaitan dengan babud dhaman atau bab jaminan tanggung jawab ya, yaitu adalah seseorang bersedia menjadi penjamin atau menjadi penanggung jawab bagi pihak lainnya, yang mana sudah kita pelajari di kemarin ada yang namanya dhamanud dain dan juga ada dhamanul ain, menghadirkan atau menjamin pembayaran hutang dan menjamin adanya barang yang yang berkaitan dengan hak orang yang ditanggung tersebut ya, bisa difahami. Jadi kemarin sudah ada dhamanud dain dan dhamanu al ain. Nah, maka hari ini kita juga insya Allah akan masih belajar tentang yang berkaitan dengan dhaman, yang mana kemarin dalam istilah ada tiga penjabarannya, dan yang ketiga ini disebut dengan dhamanul badan atau al kafalah ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang al kafalah atau dhamanul badan atau ihdaru syahsin man lahu haqqun ya fi dzalika. Jadi di hari ini kita akan belajar tentang kafalah, yang mana kafalah atau dhamanul badan artinya adalah bersedia ya menjamin atau bersedia menanggung untuk menghadirkan seseorang ya yang mempunyai kewajiban kepada hak-hak tertentu, khususnya di dalam hak adami atau hak manusia dan hak Allah yang berkaitan dengan harta benda. Ya, jadi dhamanul badan di sini tadi saya ulangi ya, bersedia menjamin atau menghadirkan badan seseorang yang mempunyai kewajiban terhadap hak-hak tertentu, yaitu kepada hak sesama manusia dan kepada hak Allah yang berkaitan dengan harta benda. Apa yang dimaksud dengan hak manusia dan hak Allah ini? Hak manusia, yang pertama kita akan membahas adalah hak Allah ya. Hak Allah di sini adalah segala yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang mana manusia tidak dapat menggugurkan atau membatalkannya. Misalkan melakukan suatu tindakan yang membuatnya dosa atau meninggalkan puasa ya, atau meninggalkan sholat, itu hukumannya bukan dari manusia tapi hukumannya dari hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak bisa menggugurkan dosanya atau membatalkan dosanya, karena itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kemudian ada juga yang disebut dengan hak manusia. Hak manusia itu adalah hak-hak yang berkaitan dengan kemaslahatan sesama manusia dalam pergaulannya. Misalkan contohnya adalah seorang bos atau seorang atasan itu dia wajib memberikan upah kepada karyawan-karyawannya, karena jika dia tidak memberikan upah maka hukuman atau balasannya itu bisa dikendalikan oleh manusia atau misalnya oleh karyawannya yang tidak diberi upah, karena ada hak-hak manusia yang terdolimi di sana. Bisa difahami sampai sini. Nah, kemudian di sini adalah sihatuha, yang sah terjadinya akad kafalah ini dengan apa? Dengan tasih wa kafalatul badan idza kana 'alal maqful haqqun li adami kahadil qisas aw qadaf aw alaihi haqqun lillah. Jadi saat terjadinya kafalah atau dhamanul badan adalah jikalau orang yang tertanggung atau orang yang harus dihadirkan itu memang mempunyai kewajiban terhadap manusia lainnya atau mempunyai kewajiban atas hak Allah yang berkaitan dengan harta benda. Misalkan hak Allah itu zakat itu Allah wajibkan. Jika kita tidak kita tidak membayar zakat maka akan berdosa. Tapi di sisi lain zakat itu juga merupakan kemaslahatan bagi manusia-manusia lainnya. Jadi orang tersebut berhak dihadirkan atau didatangkan karena dia belum membayar zakat. Jadi berhak untuk seseorang menghadirkan dia dan menagih dia untuk membayar zakat, karena itu ada hak Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda, tapi juga berkaitan dengan hak manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian syarat yang harus ada di dalam kafalah atau orang yang menjamin untuk menghadirkan seseorang ini adalah idnul maqful binafsihi aw biwalihi aw biwirathatihi li'annahu idza lam yakun biidni qad yamtani 'anil hudur. Nah, jadi syarat sahnya adalah syarat sahnya kafalah atau si penjamin ini menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban atau menghadirkan makful tersebut adalah izin dari makful atau orang yang tertanggung tersebut. Ya, jadi idnul makful binafsihi atau ada izin dari wali orang yang tertanggung untuk dihadirkan atau izin dari ahli warisnya. Ya, nahu idalam yakun biidni qad yamtani wal hudur, karena kalau misalkan tidak ada izin maka dia tidak bisa dihadirkan ke dalam persidangan atau ke dalam dihadirkan ke dalam untuk melakukan sesuatu yang merupakan kewajiban dia. Kemudian bara'atul kafil. Nah, bara'atul kafil ini si penjamin atau orang yang bertanggung jawab untuk menghadirkan makful itu kapan pertanggungan jiwa itu berakhir dan kapan dia terbebas dari tanggung jawabnya adalah dengan bara'atul kafil bi ihdari ila makani taslim bihaitsu la yakunu bainahu wa baina maqful lahu ha'il. Nah, jadi berakhirnya ini adalah dengan adanya penyerahan tertanggung atau al-makful. Al-makful itu orang yang dicari tersebut ya, yang harus dihadirkan oleh penjamin. Penjamin disebut dengan kafil. Jadi penyerahan pihak tertanggung oleh penjamin di tempat penyerahan tanpa adanya halangan rintangan atau halangan yang menyulitkan kedua belah pihak atau menyulitkan pihak ketiga, yaitu orang yang ingin seseorang itu dihadirkan. Kemudian selanjutnya adalah wajibul kafil, kewajiban orang yang menjamin atau kewajiban si penjamin untuk menghadirkan orang lain itu adalah apa? Yajibu 'alal kafil ihdaruhu idza alima makanahu.
Ya, jadi kewajiban dia adalah penjamin diwajibkan menghadirkan orang yang tertanggung ini jika dia ketahui tempatnya dan keberadaannya. Ya, wa amma idza lam ta'lam fala yutalab. Tetapi misalkan penjamin ini ya saya akan menghadirkan, tapi ternyata dia hilang atau tertanggung ini tidak diketahui keberadaannya, misalkan dia kabur ya, atau misalkan pergi tanpa jejak gitu, tidak ada yang tahu keberadaannya, maka tidak bisa dipaksakan kepada penjamin untuk menghadirkan si tertanggung ini sampai memang penjamin ini mengetahui keberadaan dan tempatnya si tertanggung tersebut. Bisa difahami sampai di sini ya. Jadi kewajiban penjamin itu untuk menghadirkan orang yang tertanggung tersebut ke pihak yang memang ingin dia hadir di dalam kewajiban tersebut. Kemudian selanjutnya adalah imhalul kafil. Imhalul kafil ini adalah batas waktu si penjamin ini. Kapan sih dia batas waktunya, sampai kapan dia itu bisa harus menghadirkan orang yang tertanggung ini. Idza alimal kafil maka al makful tuliba bi ihdarihi minhu yamhilu muddata dhahab wal iyab wa thalathatu ayyam ma'dzalika. Ya, jadi kalau misalkan si tertanggung itu diketahui di keberadaan, misalkan dia diketahui dia sedang ada di rumah atau sedang ada di hotel mana gitu kan. Nah, kemudian si penjamin ini mengetahui tempatnya, dia harus mencari atau menghadirkan si tertanggung ini, wayum hilu muddata dhahab wal iyab, kemudian diberi waktu misalkan untuk perginya ke sana, kemudian untuk mencari orang tersebut, dan diberi waktu juga setelah itu 3 hari. Kemudian setelah 3 hari ini jika misalkan tidak mendapatkannya, bisa misalkan sudah mendapatkan orang tertanggung ini, fadaka, maka dia terbebas dari jaminan tanggung jawab tersebut. Tapi kalau misalkan dia belum berhasil menangkapnya, sedangkan dia mengetahui keberadaannya itu, bi'annahu habisa al-kafita habusa al-kafil, jadi kafilnya itu dicekal terlebih dahulu, tapi dia tidak ada kewajiban untuk mengganti ke harta atau menggantikan hukuman seorang yang tertanggung tersebut. Kemudian mautul makful, meninggalnya orang yang tertanggung. Jika seseorang yang tertanggung atau yang dicari atau yang ingin dihadirkan ini meninggal dunia, kemudian bagaimana kewajiban si penjamin? Ya, maka bagi penjamin itu idza mata al makful, jika orang tertanggung ini meninggal, au ihtafa, kemudian misalkan bersembunyi dan tidak diketahui oleh siapapun, fala syai' 'alal kafil, ya, wala yalzimu taslimul haqqil ladzi 'alal makful, ya, maka tidak ada kewajiban apapun bagi orang yang menjamin untuk menghadirkan tersebut, dan dia tidak usah mengganti apapun dari hak-hak orang yang tertanggung tersebut, seperti mengganti harta atau mengganti hukumannya, tidak perlu. Kemudian selanjutnya adalah ihdarul juthah, menghadirkan jasad mayat, ya. Idza tuliba minal kafil, kalau misalkan seseorang penjamin itu diminta untuk menghadirkan jasad mayat seseorang yang sudah meninggal, apakah boleh? Ya, maka untuk kepentingan apa? Misalkan untuk karena misalkan kematiannya ini rancu, atau ada kejadian-kejadian yang seperti sering kita ketahui kan, atau misalkan dia hilang, kemudian seperti ada keganjalan dalam kematiannya, kemudian keluarganya ingin menghadirkan kembali mayat tersebut, ya, atau menjadi saksi, maka boleh, tapi dengan syarat-syarat tertentu. An yakuna qabla dafan, harus sebelum dikuburkan. Yang kedua, Allah yatagoya, dan belum berubah, misalkan belum berbau atau belum jadi tulang tengkorak dan tulang belulang seperti itu. An yarifa syahid suratahu, saksi harus mengetahui benar surat tahu, jadi postur tubuh seorang yang meninggal tersebut, atau misalkan wajah dari orang tersebut. Wan yakun nabi idnil warasa, harus dengan izin ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak meridhoi, maka tidak bisa untuk digali atau tidak bisa untuk dihadirkan kembali mayat tersebut. Wala yakun fi hidrihi nakun muharram, tidak dengan cara yang haram. Kemudian suratul damanil badan, gambaran jaminan
badan atau gambaran kafalah ini seperti apa? An yakuna li Zaid ala Amr haqqun mali au qad fa yaqulu Bakar li Zaid takafaltu laka bi badani Amr asra yaumil khamisil qadim. Misalkan contohnya adalah Amar mempunyai kewajiban kepada Zaid, yaitu seperti hak misalkan hadun kodaf. Ya, hadun kodaf itu misalkan Amar ini menuduh Zaid telah berzina, tapi Amar tidak bisa memberikan 4 saksi dan sebagainya bahwa Zaid itu berzina. Maka Zaid menuntut Amar karena telah mencemarkan nama baiknya, seperti itu misalkan ya. Maka kemudian Zaid meminta atau ingin menghadirkan Amar untuk memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan had qadhaf atau hukuman tuduhan perzinahan tersebut. Nah, kemudian ada namanya Bakar. Bakar ini berkata kepada Zaid, wahai Zaid, saya yang akan menjamin untuk menghadirkan Amr kepadamu karena dia telah menuduh kamu dalam perzinahan. Nanti pada asar hari Kamis saya akan bawa dia ke depan kamu. Seperti itu ya kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khair. Semoga selalu istiqomah. Jangan lupa videonya nanti malam dan selalu dicatat apa yang disampaikan dan sudah didengarkan dan sudah difahami. Ya, jazakumullah la husnul ihtimam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluma yanfa'una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.